Kalau dulu itu kita punya Vespa itu identik dengan diri kita sendiri. Jadi, ada banyak yang tidak mengerti kan Vespa itu. Vespa itu penuh dengan filosofi. Kalau dulu yang namanya skuteris itu akan bangga sebangga-bangganya dengan kendaraan sendiri walaupun bobroknya ada kayak apa tahu. Iya. Menurut ayah, pandangan ayah, Vespa ekstrim atau Vespa gembel atau Vespa tikus, sebutannya apapun itu, menurut ayah gimana sih pandangan ayah? Tadi ayah udah tadi bilang ya di segmen 2 nih, sekarang segmen 3. Segmen 2 tadi ayah bilang bahwa kalau dulu itu kita punya Vespa itu identik dengan diri kita sendiri, Ekspresi diri ekspresi sendiri. diri sendiri. Dan kalau pertanyaannya ada ekstra apa Vespa ekstrim, gembel atau segala macam, buat ayah itu menjadi satu hanya Vespa yang bisa seperti itu. Itu termasuk seni gak menurut ayah? Oh, sangat 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 seni. Dengan Sangat laundry sangat kilauan seni. ditempel Dengan gitu. tulisan seperti itu, plastik-plastik, air Iya. kencing atau segala macam. Ya memang kesannya jorok, tapi itu adalah sebuah ekspresi. Hmm. Sebuah ekspresinya dari si pemilik Vespa sebenarnya. Ayah tidak pernah bilang bahwa itu jorok atau segala macam ya, karena Iya. mereka punya kreativitas tersendiri. Namanya juga air seni kan. Nah, dan sekali lagi hanya Vespa yang bisa kayak begitu. Ban bisa sampai 20 dipakai kagak gitu kan. Tambal ban. Terus apalagi di dalamnya bahkan ada suka Saung dibikin gitu, saung ada gitu. kompor. Nah, itu ada buat ayah itu adalah sebuah ekspresi gitu. Buat ayah adalah sebuah bukannya mereka anti kemapanan atau gimana, tapi itu ekspresinya mereka dengan kehidupannya mereka, dengan kebebasannya mereka gitu. Ya mereka akhirnya membuat Vespa ekstrim yang buat ayah lucu gitu ya. Apalagi ketika yang ayah inget banget itu udah Vespanya kayak begitu gitu, tapi orang yang bawa juga kelihatan banget bahwa dia sangat asik dengan Vespanya itu sendiri. Vespa Udah nyatu ekstrim lah pokoknya. ekstrim terus dibikin kotak, ban lebar, bukan ban lebar, Ban apa, banyak. ban banyak, terus ada tulisannya di situ ya, masih ingat banget itu, maaf sedang rapat gitu. Dia lagi begini ya gitu, maaf sedang rapat gitu. Dan tulisan sedang rapat itu memang bukan sesuatu yang dia buat, tapi dia ambil, entah diambil dari mana, yang pasti itu adalah memang kalau jadi ayah ingat kalau setiap ada perusahaan yang lagi rapat ada tulisan seperti itu, dan itu tulisannya kayak begitu. Mungkin udah dibuang gitu. Mungkin Iya, ya iya. bukan sesuatu yang sengaja dia buat gitu, enggak. Jadi memang hasil ambilan kayak Bukan gitu. mencuri kan ya pasti. Bukan gitu, entah dibuang atau segala macam. Iya. Itu yang membuat juga ayah berkesan, macam-macam tulisannya gitu kan. Itu ya buat ayah itu sebuah kreativitas buat mereka. Ya cuma kalau sekarang ternyata ekstrim nggak ada, ya mungkin karena dianggap beberapa itu kotor. Vespa sih kok kayak begitu. Iya. Jangan dinilai dari Udah lihat lokurnya lah, desain ya, luarnya lah. jangan dilihat di luarnya lah gitu. Mereka itu orang-orang baik gitu, buat Hmm. itu mereka, permasalahan mereka mau mandi atau mau kagak itu udah urusan masing-masing Makan gitu. cuci tangan kagak. Tapi jangan terlalu mengejudge bahwa orang yang bawa Vespa kayak gitu pasti orang, enggak juga. Mereka tuh orang-orang baik gitu. Mereka Iya. justru orang-orang yang penuh dengan kreativitas Iya. gitu. Dan jangan salah, paling mahal loh Vespa ekstrim. Ya gila, belum ngelas Ngelasnya, besinya, iya itu dia. bannya baru kata bekas, Tapi ya, besinya. intinya buat ayah adalah hanya Vespa yang bisa seperti itu. Hmm. Motor-motor lain mana bisa sih? Motor-motor lain mana ada sih yang apa namanya, setangnya diganti setir mobil? Itu hanya Cuman Vespa. makan roti. Ya, itu hanya Vespa saat itu. Dan Vespa itu bisa dikasih apa namanya, gas yang model injek lah, terus bisa ada Ada yang kopling gigi gininya juga. mundur segala macam. Itu hanya Vespa yang bisa buat gitu. Itu benar-benar kreativitas banget buat ayah. Iya. Nah, kenapa itu Vespa akhirnya sekarang dilarang ya, karena ya mungkin Dari safety kali. ya dari keselamatan, segi keselamatan. Udah gitu kalau naik Vespa ekstrim itu nggak satu dua orang, bisa satu RT ada di situ gitu kan. Itu yang Vespa panjang kalau Vespa mogok. panjang gitu ya, itu sebenarnya buat saya itu kreativitas banget. Ayah sendiri nggak ngerti tuh naruhnya di mana gitu kan, tapi itu sebuah kreativitas buat ayah. Dan dulu ya yang namanya Vespa ekstrim mau masuk di mana aja kayak segala macam, mau kota ini kota itu udah nggak masalah kan. Ya mungkin karena itu terlalu lebar dan Iya, sekali dan lagi itu mungkin macet kali ya, iya, dan itu jalannya adalah lama. menuju apa dilihat dari sudut apa keselamatan Iya. itu tidak mumpuni gitu kan, tidak sesuai, akhirnya itu dilarang. Soalnya naik Vespa ekstrim yang naik 20 yang pakai helm 1. Yang pakai helm satu gitu.
ada macam-macam lah gitu. Ayah juga ada foto-foto yang seperti itu ya. Buat ayah sih sebenarnya asik-asik aja gitu. Itu kalau menurut ayah pandangan tentang ayah Iya. anak ekstrim ya. Nah, tadi lupa nanya kan antara anak muda bervespanya nih, anak muda dan anak muda zaman sekarang sama anak muda zaman ayah bervespa. Itu kan dalam segi vespanya. Sekarang nanya segi sosialnya. Oke. Kalau ayah tadi bilang dulu tuh kita bisa tahu keluarganya, anaknya brokap, terus gimana kondisinya dia. Jadi kita nggak cuman sekedar nulungin dia tuh waktu mogok gitu. Kita juga nulungin dia waktu mogok di rumah. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu menurut ayah tuh gimana? Sosial perbedaannya. Kalau mungkin udah zamannya ayah waktu Instagram, Facebook atau segala macam Twitter media udah rame sosial udah gitu. ada. Facebook udah ada seperti itu ya. Ya, itu ya mungkin yang zaman-zaman dulu akan lebih banyak gitu kan Iya. ya. Karena mereka itu tidak hanya sekedar nongkrong gitu kan. Mereka juga ada bakti sosial, selalu ngebantu Bapak ada sesama. event-event donasi gitu ya. Itu akan udah Charity pasti gitu ada ya. ya kan. Terus ya yang charity kayak gitu, terus apa lagi? Konser gitu. Enggak, bukan konser. Contohnya lah salah satu yang pernah ayah lakukan gitu Iya. kan, bakti sosial. Contoh bakti sosial kalau setiap kita ada lebaran gitu kan, kita selalu ngumpulin dana gitu, nanti Iya. kita belikan sesuatu Oh, buat buat ini buka puasa. salah satunya buka puasa, ngebantu anak yatim, bikin barang acara sama anak yatim. Lalu juga kita memberikan hal-hal yang sifatnya buat musola tertentu Oh gitu iya kan, iya kayak iya. musola-musola yang di stasiun atau Iya. segala macam, kita memberikan hal gitu. Dan itu bukan hanya di klub ayah aja saat itu ya, Hampir rata hampir lah. rata. Bahkan kita bisa menyatukan klub-klub yang lain Iya. untuk membantu itu semua sehingga terkumpullah Lebih dana iya sekian iya banyak. iya. Sekali lagi kalau saat itu zamannya medsos sudah ngetop, ya mungkin Akan lebih orang-orang dulu banyak itu akan lebih lagi. ngetop lagi. Iya. Ya ayah rasa kalau mereka yang dengar ini yang senior-senior ayah atau bahkan yang selevel sama ayah waktu main Vespa, ya hanya bisa mengenang, oh iya gue juga pernah kayak begitu. Iya. Ya terus satu lagi ada lagi, eh, ketika kita dulu ke daerah, touring ke daerah gitu ya, ketika kita di daerah, kita akan selalu disapa bahkan disambut oleh klub Vespa di setempat. Oh iya iya. Ya, kita akan selalu disambut. Katakan contoh lah, umpamanya salah satu teman kita kenal namanya A. A itu ternyata kenal daerah B gitu kan. Iya. Dia akan bilang, itu kawan gue dari klub A itu lagi menuju, Di sini dia nih. mau ke sana tuh. Iya. Dia menuju ke, pengen katakan ke Jogja Iya. gitu. Nah, ketika dia menghubungi itu, dia langsung sigap tuh, nak. Pas udah nyampe Jogja langsung disambut. Sebelum Jogja, maksudnya sebelum sebelum Jogja. Jogja, dia akan lewat daerah lo tuh gitu. Nanti lo gimana lah caranya lah gitu. Itu akan disambut dengan sendirinya. Dengan cara mereka Dengan sendiri cara juga. mereka sendiri ya, dengan cara mereka sendiri. Contohnya mereka tahu ada 4 atau 5 Vespa, bukannya menghadang gitu, tapi mereka berjajar Vespa Iya. gitu, kayak memberikan sambutan, Iya. terus kita disuruh minggir. Oh Kita nggak iya. kenal sama sekali. Nah, ketika sudah kita berhenti ngobrol segala macam, baru ketahuan, oh ternyata temennya ini. Oh lu kenal sama nih? Iya iya. Yuk kita mampir dulu. Nongkrong lah Nongkrong dulu akhirnya. lah Iya. gitu kan. Jadi perjalanan harusnya berapa hari Iya. gitu kan, ini tertunda. Tapi itu sesuatu yang Bagus lah. asik ya. Iya, Nah, asik nanti juga. ketika mereka pun ke Jakarta segala macam, kita akan bilang, lo nanti ke Jakarta jangan lupa hubungin gue. Iya. Lo ada di manapun nanti akan gue jemput. Iya. Biar kita biar ke base camp gue gitu. Bahkan juga ada orang yang ayah tulungin, orang Cirebon ya kalau nggak salah. Terus tolongin nih. Itu saking sosialnya bagus tuh. Ketika dia main ke Jakarta dan ketemu ayah, dia inget, "Bang, lu kan yang nolongin gue di sini." Nah, itu saking eratnya itu berarti itu. Iya, ya itu juga sesuatu yang membuat ayah juga agak sedikit terharu ya, terharu dalam artian segini nih Vespa tuh kayak gini gitu. seperti itu. Dan sebenarnya juga tidak pernah untuk membangkitkan kebaikan atau segala macam, tapi dia yang ingin mengingatkan dia, lo ingat nggak waktu itu lo pernah kayak gini kapan gitu bang. Itu loh ya, oh iya benar gitu, dia masih ingat gitu ya, itulah. Dan hampir semua hampir seperti itu saat itu ya gitu, saat itu yang membuat persaudaraan kita sangat-sangat erat walaupun kita beda daerah gitu. Kita mau ke daerah A, cari aja waktu itu, karena waktu itu klub banyak, kita cari aja klub ini, kita mampir aja. Itu sangat-sangat disambut dengan benar-benar baik banget. Sangat-sangat baik. Lebih mempererat persaudaraan. Iya, kita sampai disiapkan makanan
nginep atau bahkan apa gitu yang sifatnya semuanya positif ya Hmm. gitu. Kita bener-bener dijamu gitu dan mereka tidak mereka nothing tulus lah. Bener-bener mereka tuh Hitung-hitungan lah pokoknya ya. bener-bener nothing tulus mereka dan sebagai balas budi atau segala macam kita selalu bilang next kalau lo ke Jakarta segala macam Hmm. jangan lupa hubungin gue dimanapun lo ada kita akan jemput Hmm. dan itu terjadi dan itu benar-benar terjadi kita jadi saling menyambangi Iya. gitu ya mungkin yang sekarang tuh ya nggak tahu ya gitu. Heeh. Apakah itu terjadi di era sekarang atau tidak Heeh. soalnya seingat saya kalau yang namanya karena sekali lagi Vespa ini di sini mahal atau segala Hmm. macam ya mungkin lingkupnya ya mereka-mereka aja Hmm. bahwa yang ya kalau umpamanya ada 5 atau 6 orang jalan ya udah mereka langsung ke tujuan tanpa mencari Teman gitu bukan kali. mencari teman mencari informasi bahwa oh di sini ada klub Vespa ini nih Oh ada iya. A B C Iya, D iya. E ini gitu. Ayah rasa sih kayak gitu mereka enggak tetap mereka mau ke tujuan ke sini udah mereka ke Mungkin sana tetap bersosialisasi seperti biasa tapi nggak seerat dulu seerat ya. dulu Gitu gitu ya. ya. Karena sekali lagi untuk yang sekarang lebih banyak lebih cenderung untuk ini loh Vespa gue. Lebih gengsi lah, Ya, ada gengsi. bukan ini Bukan. lo gue. Oh gitu. Enggak, itu Iya, iya. mereka lebih cenderung ke ini lo Vespa Dia lebih gue. nunjukin Vespanya dibanding dirinya Iya, berarti. Nah, betul. iya. Itu kalau menurut pandangan Iya, pribadi ayah ya. nggak apa-apa kan ya juga lumayan lama kan. Nah, sekarang memberikan saran nih. Sebaiknya bukan perlakukan kayak tapi tetap kita tidak bisa kembali ke zaman dulu gitu. Nah, Heeh. kalau momennya ada yang mau diperbaiki, nah ayah memperbaiki ini tuh apa di kehidupan sekarang? Oke, gini, anak-anak muda sekarang kan penuh dengan ide, Mm-mm. dengan kreatif banget. Iya. Cuman yang sangat disayangkan sebenarnya ada banyak ya, tapi beberapa aja yang sebutin. Ada banyak yang tidak mengerti akan Vespa itu sendiri. Yang pasti mereka bawa, gue bawa Vespa, udah cukup. Dah. Ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa kalau buat ayah pribadi nih ya, gitu. Vespa itu penuh dengan filosofi, Iya. Dari gitu. nyela. Nah, itu dari nyela. Terus kenapa ada mesin di kanan sementara mesin kirinya kosong? Iya. Itu kan sebuah buat ayah itu adalah butuh keseimbangan. Hmm. Itu buat ayah itu adalah filosofi hidup bahwa yang berat itu adalah beban, tapi yang ringan itu adalah mungkin anggaplah itu sebuah kebahagiaan atau tidak ada Iya. beban. Tapi itu kan harus imbang. Harus imbang Nah, jadinya. itu yang tidak pernah didapat anak-anak yang sekarang. Hmm. Yang tadi ayah bilang bahwa Vespa itu adalah identik, sampai detik ini ayah bilang bahwa Vespa itu memang benar-benar identik. Identik, iya. Dan itu ada ya tidak menyalahkan karena ya buat mereka ya yang penting gue berkendara, yang penting gue naik Vespa, tapi tidak mempelajari filosofi itu sendiri. Gitu. Itu buat ayah tuh dulu seperti itu bahwa harusnya berfilosofi. Contohnya begini. Ketika Vespa kita diajak ngomong Hmm. gitu, jangan mogok ya gitu. Lu benar-benar hebat. Itu akan terbawa. Bukan Benar-benar. gila tuh bukan. Iya, bukan gila, tapi emang itu akan terbawa. Karena sekali lagi kalau dulu yang namanya skuteris itu akan bangga sebangga-bangganya dengan kendaraan sendiri walaupun bobroknya ada kayak apa tahu. Iya. Mau dicengin apa kek gitu ya. Kita benar-benar bangga karena apa? Dia yang membawa harian, membawa dia atau segala macam gitu kan dirawat gitu. Itu yang sekarang tuh yang buat ayah tidak terjadi ya, tapi nggak tahu gitu. Karena kita yang ayah tahu ya mereka lebih cenderung ke merek gitu, merek-merek tertentu gitu, harus merek ini segala macam. Nah, yang perlu diperbaiki sih sebenarnya kalau kamu bilang tadi kita tidak bisa kembali ke zaman dulu ya setidaknya bisa ditiru lah gitu ya. At least kan ada diperbaiki ya, Iyalah. artinya bukan harus menghilangkan kan, bisa juga kita tambahin spare part lama di Itu situ kalau kan untuk tetap bisa. dari segi kendaraan. Nah, kalau dari segi sikap atau segala Nah, ini lebih ke macam, sikap, dari iya. lebih ke sikap mungkin ya alangkah baiknya persaudaraan itu sama kayak dulu gitu ya. Ya nggak cuman sekedar nolongin pas mogok. Sekedar nolongin di jalan sudah selesai. Tapi Iya. itu udah buat Bagus saya bagus dan udah sebuah ibadah. Tapi alangkah baiknya, alangkah lebih sempurnanya ibadah itu seandainya kita lebih mengenal dia gitu kan. Mengenal dalam artian benar-benar mengenal ya. Iya, yang tadi bilang sampai tahu istrinya, anaknya berapa tanpa gitu, ada maksud-maksud tertentu atau gimana gitu. Ya buat ayah itu aja sih ya. Terus lebih mengenal lagi bahwa klub-klub di daerah ini juga banyak gitu. Itu juga mesti sesuatu yang harus
cari informasinya. Udah gitu lagi setiap reading atau segala macam ya sambangin lah daerah-daerah yang memang ada klubnya gitu. Nongkrong lah gitu, mampir Nongkrong lah atau segala ya. mampir atau segala ya mungkin masalah waktu atau segala macam, tapi setidaknya itu justru makin mempererat sebuah persaudaraan. Iya. Nah lalu dari untuk yang segi kendaraan ya buat ayah ya Vespa lo yaitu Vespa, nggak harus lah seperti harus A B C, harus dari ujung ke ujung harus dipakai dengan merek-merek tertentu. Buat Vespa lo ya itu Vespa gitu. Iya. Apapun ya bentuknya itu Vespa gitu. Itu buat ayah ya mungkin ya untuk anak-anak muda sekarang yang bawa Vespa gitu ya, sudahlah nikmati saja kendaraan Vespa kalian tanpa harus membanggakan bahwa mereknya A B C D gitu. Gak usah lah gitu. Itu buat apa namanya, buat gue pribadi gitu. Ya pokoknya lu tuh bangga aja apa yang lu punya, mau itu Vespa, bahkan kekasih lu sendiri, barang yang lu punya, handphone atau apapun itu, lu bangga dengan diri lu, dengan itu semua. Kalau sederhananya ya Vespa ya. Vespa gua awalnya bagus nih, dan gua nggak tahu, gue pengen banget punya Vespa Super 73 karena gua anak muda dan gue pengen wah ini harus ori itu. Ketika tahu itu bukan Vespa Super 73, ya apa yang gue lakukan ya adalah sedih aja. Lah, gue kira nih ori gitu kan ya, katanya bukan. Ya kalau gue larut-larut di situ mendingan gue jual nih Vespa, tapi enggak, gue tetap seneng sama Vespa gue. Gue tetap bangga sama Vespa gue karena ya udah, dia yang bisa nganterin gue untuk cari kerja, dia bisa nganterin gue untuk ke sekolah, bisa nganterin gue untuk latihan, bisa nganterin gue jalan sama cewek gue, yang bisa bikin bahagia dia juga, bisa bikin bahagia diri gue sendiri gitu. Jangan asal tahu aja yang naik Vespa itu pasti bahagia, udah pasti bahagia. Menurut gue udah pasti bahagia ya, karena setiap ada orang ketemu, tang naik Vespa dong, temenin apa, jemput gue atau antar gue naik Vespa, pasti dia seneng aja. Tapi dia memang yang naik itu nggak tahu pahitnya kayak gimana, yang tahu pahitnya cukup kita aja lah. Yang pasti itu tetap sayangi barang lo, sayangi Vespa lo juga. Terserah lo mau pakai AP ke, mau pakai dan motor ke, dan AP ke, dan mobil, dan kawan-kawannya sekalian, ya tetap itu Vespa lo, dan itu mengekspresikan diri lo sendiri. Bukan Vespa gue nih PX nih, bagus nih, cakep nih, nggak gitu. Ceritanya nggak gitu. Pokoknya kita harus benar-benar mengambil banyak pelajaran dari bokap gua, dari mungkin bokap lu yang lebih tua dari bapak gua yang lebih senior lagi, mesti lo ambil pelajarannya gimana sih sebenarnya tuh Vespa tuh dengan kita sendiri tuh gimana sih. Apakah cuma sekedar barang mati yang kita oprek-oprek jalan? Gak mungkin juga kayak gitu. Gue juga sering ngomong-ngomong sendiri, gue juga sering ngomel-ngomel sama si Meka no Vespa gue, bahkan gue kasih nama no, saking bener-bener gue mengerti, walaupun gak jauh ya, gue mengerti bahwa oh ternyata tuh ini Vespa gue, udah cukup itu doang deh. Gue pakai beli alat seadanya, beli spare part juga seadanya. Jadi untuk anak-anak muda maupun senior-senior yang pengen bernostalgia, tetap nonton ini, jangan, nggak usah di skip deh. Kalau lu nggak skip, AdSense gue masuk soalnya. AdSense gue masuk soalnya, dapat sponsor. Ya pokoknya mungkin ayah mau ditambah lagi atau enggak? Itu aja sih. Sama ada harapan mudah-mudahan Koneng bisa balik ya gitu. Amin. Setelah hilang ya. Amin. Jadi Koneng itu ya itu Space Spartan tadi. Sad story lah pokoknya yang mau gue ceritain. Oke, terima kasih banget yang udah dengerin obrolan kita berdua tentang pervespaan duniawi ini, anjay. Masih kayak Gofarilman gue. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @tempatnya_podcast, Instagram gue @samudra14, dan Instagram bokap Senandung Fotografi. Nah oke, dan jangan lupa follow Spotify-nya Tempatnya Podcast, subscribe Tempatnya Cover Lagu. Kalau kalian masih mau nyari aksesoris atau spare part Vespa, bisa cek @gua_jualan Vespa. Di situ harganya nggak sampai lo jualan juga, oke? Dadah, thank you, salam skuter.